Go Cat Go. Selamat datang di GoCast, Broadcast Your Story. Kembali lagi dengan saya Asti Lalasati. Anda tengah menyaksikan GoCast dan saat ini juga live di Facebook kami GoTV. Selain itu Anda dapat menyaksikan pula tayangan GoCast lainnya di channel YouTube kami GoCast Cafe, atau dapat pula menikmati tayangan-tayangan informatif lainnya di www.gotvnews.co.id. Baik, pada segmen kali ini, episode kali ini kita bicara soal sustainable tourism di Bintan atau pariwisata berkelanjutan. Telah hadir di samping saya Pak Bur Alimar atau Pak Bur, Kadis Pariwisata Kepulauan Riau. Selamat datang Bapak. Selamat datang, Mas. Selamat berjumpa kembali. Berjumpa kembali ya Pak ya. Kemarin kita ngobrolin pariwisata Batam. Ya. Kali ini Bintan. Selamat sore maksudnya. Selamat sore ya Pak Jumpa ya. lagi dan assalamualaikum untuk semua. Untuk semua sobat GoCast di rumah maupun di mana saja yang tengah menyaksikan GoCast kali ini ya Pak ya. Pak Bur, saya punya satu informasi Pak, cukup menarik untuk kita ulas berkaitan dengan episode kali ini. National Geographic, ini salah satu laman media yang sangat besar, global. Mereka mencatat bahwa data dari United Nations World Tourism Organization atau Badan Pariwisata Dunia bilang Pak, Indonesia ini sektor pariwisatanya meningkat tajam. Tahun 2017 kita menghasilkan 13,1 miliar dolar Amerika Serikat. Tahun berikutnya 2018 naik Pak menjadi 14,1. Hingar-bingar pariwisata mendompleng ekonomi Indonesia kan sangat pesat. Tapi lagi-lagi ada dampaknya pasti Pak, dampak masif kerusakan lingkungan. Kita tahu di Taman Nasional Gunung Rinjani Lombok ada kasus, lalu juga di Kebun Amarilis Gunung Kidul Jogja Pak. Kali ini kita ingin bertanya ya, bagaimana dengan Bintan Pak? Kalau menurut Bapak, Bintan sudah sampai pada pariwisata masif atau belum? Kondisinya masih aman? Bagaimana menurut Bapak? Baik, kebetulan kita sering ke Kabupaten Bintan, mengunjungi objek-objek wisata yang ada di sana. Memang saya berpendapat bahwa Bintan itu masih oke. Banyak orang berpendapat, termasuk senior-senior kami di Kementerian Pariwisata itu, bahwa Bintan itu sesuatu yang punya harapan, punya untuk masa depan lah ya. Jadi masih jangka panjang. Jangka panjang, karena lahan tersedia, hutannya masih bagus, mangrovenya masih bagus, dan punya potensi ke depan untuk dikembangkan lebih bagus lagi. Berarti karena masih punya potensi, tapi kan kita juga harus jaga-jaga nih Pak. Iya. Takutnya over tourism, ini yang kita khawatirkan, sehingga muncullah istilah sustainable tourism development. Pembangunan pariwisata berkelanjutan, baru-baru ini Pak, 2016 Pak muncul. Tapi sebelum kita bahas ke sana Pak, sobat GoCast di rumah mungkin belum familiar dengan istilah sustainable tourism, maka kami punya tayangannya, kita simak berikut ini. Sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhatikan dampak terhadap lingkungan, sosial, budaya, ekonomi untuk masa kini dan masa depan bagi masyarakat lokal dan wisatawan. Dengan adaptasi Sustainable Development Goals atau pencapaian pembangunan berkelanjutan hingga 2030, maka tujuan akhir dari pariwisata berkelanjutan ini terdiri dari ketersediaan pekerjaan yang layak, produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, serta konservasi ekosistem laut yang kesemuanya tertulis dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016. Bintan sebagai salah satu destinasi wisata unggul di Kepulauan Riau sudah seharusnya mengimplementasikan sustainable tourism demi menjaga keberlangsungan berbagai aspek untuk pariwisata Bintan yang lebih baik. Berbicara tentang pariwisata berkelanjutan, tentu kita juga harus berpikir tentang lingkungannya. Karena jangan sampai pariwisatanya maju, tapi lingkungannya justru rusak dalam beberapa tahun ke depan. Nah, untuk Bintan sendiri ini kan wisatanya merupakan wisata alam. Jadi kita harus melihat seberapa peduli sih para pelaku wisata di Bintan ini terhadap lingkungannya. Contoh aja kita lihat sekarang banyak banget pantai yang dipagar, kemudian padang lamun juga pada rusak, serta penggunaan kantong plastik sehingga menimbulkan banyaknya sampah plastik di laut kita, serta banyak signboard yang ditulis tidak dalam bahasa Indonesia. Dan ini tentu saja menjadi masalah untuk keberlangsungan pariwisata yang dimaksud. Jadi sepertinya kita harus melakukan edukasi terus-menerus dan aksi lebih lanjut lagi supaya alam kita tidak rusak, lingkungan kita tidak rusak, atau nantinya jadi anak cucu kita tidak bisa menikmati keindahan Pulau Bintan di masa yang akan datang.
Seperti apakah Bintan dalam memandang sustainable tourism ke depannya? Sudahkah ke semua aspek diterapkan? Dan sudahkah pariwisata di Bintan menciptakan berbagai konsep untuk menunjang pariwisata keberlanjutan ini? Bersama GoCast, Broadcast Your Story. Baik Pak, tadi sudah kita simak tentang highlight sedikit Pak tentang sustainable tourism. Nah menurut Bapak, saya pengen belak-belakan Pak. Sebenarnya Bintan ini begitu bergantung kan dengan pariwisata? Ya memang sampai saat ini kalau lihat pendapatan pemerintah daerahnya 60% PAD itu berasal dari sektor pariwisata. Jadi mau tak mau kita memang harus fokus di pariwisatanya untuk Bintan ya, karena memang potensi yang ada di Bintan itu cukup punya harapan di sektor pariwisata. Hanya saja mungkin pengawasan atau edukasi, sosialisasi dan juga aturan-aturan harus kita buat dari sekarang untuk Bintan supaya nanti 5-10 tahun akan datang lingkungan tidak rusak ya. Kita punya harapan seperti itu. Mudah-mudahan nanti ini karena pariwisata berlanjutan masih berumur 4 tahun ya ini. Jadi harus kita sosialisasikan dari sekarang. Masyarakat mana tahu itu sustainable tourism itu pariwisata berkelanjutan ya. Kita lah yang harus pemerintah dulu depan bersama stakeholder terkait seperti itu. Oke, sudut pandang pemerintah Pak. Pantai Kuta Bali kan memang sudah dinyatakan over capacity. Ya. Bintan pantainya luar biasa. Banyak sekali masyarakat berkunjung ke sana Sabtu Minggu atau bahkan wisatawan mancanegara. Ya. Sudut pandang pemerintah, penting mana? Kuantitas pengunjung atau kualitas pantainya terjaga? Oh iya. Jadi kita mengandalkan sebetulnya untuk kebijakan Kementerian Pariwisata zaman sekarang, era sekarang zaman Pak Wisnu Tama itu mengandalkan quality tourism. Kualitasnya. Walaupun mungkin sebelumnya kita gabung antara quality dan sama kuantitas gitu, karena kita mengharapkan turis datang sebanyak-banyaknya, membawa duit sebanyak-banyaknya seperti itu. Tapi kan kebijakan selanjutnya karena kita memperhatikan mungkin aspek lingkungan dan lain ya, kita mengharapkan turis-turis yang golongan menengah ke atas sedikit tapi duitnya banyak seperti itu. Spend of money-nya besar ya Pak ya. Spend of money-nya besar itu. Nah, jadi seperti okupansinya lama, length of stay-nya lama gitu tinggi. Pak, beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak. Nah, Indonesia telah mengatur strategi pariwisata berkelanjutan. Tadi sudah ada permennya nomor 14 tahun 2016 tentang pedomannya. Jadi pedomannya ini mengamanatkan keseimbangan antara lingkungan, pembangunan ekonomi, dan sosial budaya. Kalau Bapak melihat dari sudut pandang kacamata pemerintah, kembali lagi, apakah Bintan sudah seimbang Pak untuk 3 poin penting ini? Ya tadi kan sudah di awal belum selesai. Gimana Pak? Saya berharap dengan Bintan ya, punya harapan jadi Balinya baru. Bintan jadi Balinya baru. Karena Pak Menteri situ sudah disambut oleh Pak Menteri Pariwisata. Kita ada 3 Greaters ya, 3 Greaters itu Bali, Jakarta, Bali, DKI dan Kepri. Itu Bali, Kepri, DKI. Kita nomor 2 sebenarnya. Kemudian ada daerah super prioritas. Pada mulanya 10 menjadi 5, ditambah 1 Manado, jadi 6 sekarang. Yang 4 lagi belum siap pemerintah daerahnya. Tapi Pak Menteri mengatakan itu kebijakan Pak Aye itu sudah bagus sebetulnya. Kalau untuk teori, apalagi sudah diterbitkan zaman Pak Aye itu sustainable tourism itu aturan-aturannya sudah inline dari kebijakan nasional. Hanya saja yang menjalankannya mungkin sampai pemerintah daerah belum sampai. Jadi sekarang Pak Menteri yang baru membuat kebijakan, kita ya lebih banyak extend di lapangan. Kemarin juga ketemu dengan beliau, kita dengungkan, kita bisingkan atau bahasa Melayunya kita ributkan pariwisata destinasi pariwisata Indonesia itu dari Bintan. Nah ini makanya mereka sesuatu itu Bintan itu. Jadi suatu saat itu Bintan jadi harusnya jadi destinasi prioritas, tapi sudah masuk Kepri itu masuk Greaters itu tidak masuk lagi, harusnya ya super prioritas itu. Karena sudah punya 3A, amenitas punya, aksesibilitas punya, atraksi punya. Mohon maaf di daerah lain yang super prioritas yang 5 baru bangun, itu baru ansur-ansur 3 tahun belum selesai. Kemudian nanti promosi, belum tahu turisnya mau datang gitu. Kita bukan meremehkan daerah lain, tapi Bintan sudah jadi gitu. Bintan sudah matang. Kemudian
bandaranya sebentar lagi selesai. Itu kan udah mendukung semua. Jaraknya juga dari Singapura dekat, dari Tanjung Pinang 2 bandara yang dekat bisa mensupport itu. Jadi Bintan itu sesuatu. Hanya saja mari kita, ya mungkin saya berharap dengan pemimpin yang akan datang baik di Kepri maupun di Bintan ya, punya visi pariwisata yang luar biasa jauh ke depan. Ya, saya rasa mereka punya, tapi mungkin support pemahamannya masih perlu ditambah lah gitu kan. Karena saya khawatir pariwisata itu identik dengan sekedar atraksi gitu. Padahal itu pariwisata itu ada amenitas, ada aksesibilitas, ada atraksinya. Atraksi itu ada terbagi lagi. Atraksi budaya, atraksi buatan gitu, atraksi alam. Nah, itu teorinya di zaman Pak AY sudah demikian bagus, tinggal kita jalankan satu persatu, kita bedah satu persatu. Makanya sekarang Pak Menteri yang baru, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Menteri Ramaj itu sudah konsepnya sudah cukup baik. Beliau akan menjalankan operasionalnya di lapangan. Sudah lihat kemarin dengan Pak Menteri, ini cerita panjang dikit ya. Menghadap ke Malaysia itu dari Pantai Lagoy itu, wah Malaysia di depan, tinggal berangkat aja, panggil aja gitu kata Pak Menterinya. Ya memang benar gitu, di depan mata, Malaysia, Singapura di depan mata. Tapi kenapa kita nggak bisa menjual? Tapi kita yakin, tapi kita harus paham juga, karena pariwisata di Kepri ini menurut saya baru bangkit 5 tahun terakhir. Menurut saya ya, baru bangkit. Apa indikator menurut Bapak baru bangkit? Perhatian pemerintah, kemudian kita udah getol. Selama ini kan pariwisata itu dianggap nomor sekian. Industri, perdagangan yang duluan gitu. Begitu perdagangan anjlok, industri anjlok, pariwisata jadi alternatif. Nah, dan apalagi sekarang saya disampaikan data tadi, pasti kan devisa negara itu nomor 2 terbesar sekarang kan devisa. Di atasnya sawit ya. Sawit itu apa tuh? Ya. Perkebunan sawit ya, baru pariwisata. Kita harapannya 5 tahun akan datang pariwisata itu nomor 1 gitu. Karena memang kalau saya baca-baca juga Pak terkait Sustainable Development Goals, bicara soal pembangunan berkelanjutan, pariwisata yang paling punya andil. Karena kan konon kalau kita bisa menyeimbangkan wisata alam dan wisata budaya, kemungkinan kerusakan lingkungan bisa turun. Tapi Bintan ini memang lebih banyak proporsionalnya persentasenya wisata alam Pak, atau bagaimana? Memang digenjot untuk wisata alam saja? Ya, saya rasa fokusnya demikian. Kalau Bintan itu spesialisnya atau fokusnya kita wisata alam, karena punya pantai, mungkin ada beberapa pulau, kemudian daerahnya sepanjang pantai itu mendukung sekali. Tapi kita tidak nafikan memang kita harusnya bangga punya Lagoy itu. Walaupun orang banyak polemik tentang Lagoy, tapi kita harus bangga dengan punya Lagoy. Tapi kita tidak menafikan di situ juga ada masyarakat di luar Lagoynya yang memang harus kita bina terus menerus tentang perlunya pariwisata itu. Nah, makanya sekarang sejalan Lagoy dikembangkan oleh industri atau pelaku industri private, masyarakat kita bina Pokdarwisnya. Pokdarwisnya itu kan dulu Pokdarwisnya naik diperhatikan. Sekarang Pokdarwisnya kayak di sampingkan, sekarang naik lagi kelompok sadar wisatanya, dan semangat ibu-ibu tuh, apalagi zaman pandemi sampai sekarang tuh ibu-ibu tuh semangat sekali jual pariwisata, bisa jual pisang goreng, jual otak lagi ya Pak ya, gitu, seperti itu. Jadi memang harus sinergi antara kebijakan pusat untuk masyarakat maupun untuk industri pariwisata. Saya menangkap banyak poin-poin harapan baik dari pemerintah, tapi kenyataan di lapangan ini kan harus saya verifikasi ulang nih Pak nanti dengan pelaku pariwisatanya langsung. Ini provokasi nih, provokasi. Oh iya Sobat Gokes di rumah pasti tentu kita sudah menangkap sinyal baik bahwasanya oh iya pemerintah ingin sekali wisata di Bintan ini berkelanjutan. Pak, bicara lagi soal pantai Pak, kita masih ada waktu, jadi ini pertanyaan yang cukup sensitif Pak. Banyak pantai di Bintan dikelola oleh masyarakat, CBT. Tapi ada juga mohon maaf CBT yang merasa swasta bahwa pantai menjadi hak milik begitu Pak. Bagaimana fenomena ini Bapak lihat? Apakah memang butuh peran pemerintah untuk tegas bahwa seharusnya pantai adalah milik semua masyarakat umum? CBT hanya mengelola tapi tidak sampai pada hak milik. Bagaimana Bapak melihat fenomena ini? Ya, ini memang aturan dulu itu ya. Aturan dulu itu yang telah terjadi selama ini, bahwa kalau aturan lingkungan hidup itu daerah pasang surut itu sampai ke 100 meter kalau salah itu milik masyarakat itu. Milik negara, milik negara, milik masyarakat. Masyarakat kapan singgah di pantai manapun bisa. Tapi karena mungkin ada aturan khusus, saya nggak tahu nih dari aturan lainnya. Pantai itu beberapa sudah dikuasai oleh industri yang
mereka kelola sendiri. Tentu mereka kalau udah kelola sendiri, apalagi hak milik, hak pakai dan sebagainya, itu tentu mereka jaga. Nggak mungkin pula satu destinasi orang sedang santai-santai di pantai datang tahu, mohon maaf, iya pakai turis pakai bikini itu tahu-tahu nelayannya datang itu kan lucu juga itu kan. Harus seimbang lah. Jadi memang harus ada yang dikendalikan ya Pak makanya ya. Pok Darwis kemudian mulai dari camat, lurah itu sudah punya visi pariwisata. Itu penting. Nanti kalau saya jadi gubernur 2024 itu jadi asesmennya. Pak yang ini nggak dikat ya Pak ya? Enggak. Oh iya baik. Nggak apa-apa, kan rencana ya Pak ya masih. semua kepala desa, camat itu harus asesmen, kepala dinasnya harus yang visi pariwisata. Visi pariwisata itu Mulai penting. dari tertulis, mau wawancara, kalau nggak ada nggak usah terpilih itu. Nah ini Pak, pariwisata berkelanjutan. Jadi itu visi-misinya harus dia. jelas ya Pak ya. Kalau begitu nanti kita bisa undang di Gokes episode selanjutnya Siap. Kalau berdebat pariwisata, saya bilang dengan kawan-kawan 2 hari 2 malam nanti tanya pariwisata bisa ini gitu. Ayo kita kuliah 2 SKS, 4 SKS bisa nih. Wah siap Pak. Gampang bicara pariwisata tuh, enak gitu. Hampir semua sektor itu menyangkut pariwisata. End usernya pariwisata, pengendalinya olahraga, UKM. Makanya sekarang saya pusing. Kalau ada orang menari-nari minta bantuan pariwisata, nyanyi-nyanyi pariwisata proposalnya, UKM pariwisata, olahraga, Pak ini pariwisata. Padahal itu olahraga itu kan. Tapi sebagai orang wisata kita senyum aja, kita arahkan gitu. Tapi ini itulah harus pariwisata berkelanjutan definisi lain ini ya Pak ya. Ya, kan tadi disebutkan ekologi, boleh saya sebut Hankam ya. Mungkin wisata yang sustainable tourism yang fisik dan non fisik ya. Fisik seperti pantai tadi. Tapi non fisik lebih lagi budaya yang harus dijaga nanti, politiknya juga harus bahasa, jaga, politik. pertahanan keamanan juga memang harus semua aspek menyangkut di situ ya. Baik Pak, kita tahan karena nanti kita akan berbincang lebih jauh dengan 2 narasumber lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Gokes, Podcast Your Story. Go. Go.